Ulama memiliki status yang sangat urgen dan posisi strategis dalam Islam. Ulama adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina, dan membimbing umat Islam. Baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah ilmuwan atau peneliti, kemudian arti ulama tersebut berubah ketika diserap ke dalam bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Pengertian ulama secara harfiah adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Dari pengertian secara harfiah, dapat disimpulkan bahwa ulama adalah muslim yang memahami syariat Islam secara menyeluruh. Sebagaimana terangkum dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkannya. Ahmad bin Mahdi Al-Asbahani, beliau adalah seorang ulama yang alim bahkan seorang imam pada zamannya. Ahmad bin Mahdi juga merupakan ulama yang kaya raya. Beliau senang menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umat. Pada suatu hari, datanglah seorang wanita kepada Ahmad bin Mahdi. Perempuan itu berkata, "Aku memohon kepadamu dengan nama Allah, tutupilah aibku." Ahmad bin Mahdi bertanya, "Ujian apa yang sedang menimpamu?" Wanita itu menjawab, "Aku benci diriku ini. Aku sedang hamil dan aku ceritakan kepada orang-orang, kamu adalah suamiku. Aku tahu bahwa yang menghamiliku bukan kamu, tetapi aku mohon, kamu jangan marah atau menghinaku. Tutupilah aibku ini, semoga Allah juga menutupi aibmu." Setelah wanita tersebut menceritakan tentang aibnya, lalu wanita itu pergi meninggalkan Ahmad bin Mahdi. Setelah sekian lama tidak ada kabar tentang wanita itu. Tiba-tiba ada kabar tentang wanita yang pernah datang meminta menutupi aibnya telah melahirkan. Maka datanglah warga bersama kepala desanya menemui Ahmad bin Mahdi. Mereka pun memberikan ucapan selamat atas kelahiran anak tersebut. Untuk menutupi aib perempuan di luar nikah tersebut, beliau menampakkan wajah senang dan ceria atas ucapan yang diberikan kepadanya layaknya seorang suami. Pada hari berikutnya Ahmad bin Mahdi mengeluarkan sejumlah uang dan memberikannya kepada kepala desa seraya berpesan, "Tolong berikan uang ini kepada wanita itu untuk biaya anaknya, sebab saya sudah lama bercerai dengannya." Akhirnya beliau setiap bulan memberikan uang sebesar 2 dinar kepada wanita itu melalui perantara kepala desa. Beliau selalu berpesan kepada kepala desa, "Uang ini untuk anakku hingga nanti berumur 2 tahun. Namun belum juga umur 2 tahun, anak itu meninggal dunia. Orang-orang pun datang bertakziah kepada Ahmad bin Mahdi. Ia pun menampakkan wajah yang ikhlas atas kejadian itu. Pada suatu hari wanita Baghdad tersebut kembali datang menemui Ahmad bin Mahdi. Ternyata wanita itu datang membawa beberapa uang dinar yang pernah diberikan oleh beliau. Lalu wanita itu mengembalikan semua uang yang diberikan oleh Ahmad bin Mahdi. Wanita itu berkata, "Uang ini aku kembalikan lagi kepadamu, semoga Allah menutupi aibmu sebagaimana engkau menutupi aibku." Namun Ahmad bin Mahdi berkata, "Uang-uang ini sebagai bentuk tali kasihku dengan anak itu, karena kamu telah merawatnya. Maka uang ini telah menjadi milikmu, pergunakanlah uang itu untuk keperluanmu." Aib adalah bagian dari masa lalu setiap orang, sehingga tidak boleh disebarkan. Apalagi dengan maksud menjelekkan. Sebagai manusia, tentu semua orang pernah melakukan kesalahan yang kemudian disebut aib. Dalam kitab Ad-Dur al-Mukhtar, Al-Hasfaqi menyampaikan bahwa sebagian ulama mazhab Hanafi menjelaskan,
Aib dengan pengertian, suatu bagian yang tidak ada dari asal penciptaannya, dan hal itu dianggap sebagai bentuk kekurangan. Ajaran Islam memerintahkan setiap muslim supaya menutup aib, baik aib diri sendiri maupun aib orang lain. Nabi Muhammad bersabda, "Wahai orang yang beriman dengan lisannya, tetapi tidak beriman dengan hatinya. Janganlah kamu memburuk-burukan kaum muslimin, dan janganlah membuka aib mereka. Barang siapa membuka aib saudaranya, niscaya Allah akan membuka aibnya, dan siapa yang dibuka Allah akan aibnya, niscaya Allah akan menunjukkan aibnya. Meskipun dirahasiakan di lubang kendaraan." Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad juga bersabda, "Setiap umatku dimaafkan, kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Dan termasuk terang-terangan, adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di paginya ia berkata, 'Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu.' Padahal, Allah telah menutup aibnya itu di pagi harinya. Ia membuka tutupan Allah atas dirinya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.